العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأنا من نفع به وببركة علومه وبكم بالدارين آمين. قال babul musaqati wal ijarati, bab menjelaskan tentang menyiram dan sewa atau upah mengupah. Al-musaqah yaitu perlu disiram kepada sesuatu mengenai pohon-pohonan yang ditanam. Nah, menurut syarak bahwa seseorang mempekerjakan orang lain atas kebun kurma atau pohon anggur untuk dipelihara dengan cara disiram dan mengurusnya, sehingga nanti buahnya itu dibagi dua antara pemilik dengan pekerja. Jadi upahnya itu buah gitu, hasil daripada tanaman, termasuk muzaro'ah. Ada lagi nama mukhabarah, muzaro'ah dan mukhabarah. Kalau mukhabarah itu sawah, seperti sawah ditanam. Nah, bibitnya itu dari yang mengelola gitu tanah. Jadi pemilik memberikan tanah garap kepada seseorang gitu, untuk digarap. Bibitnya itu dari si penggarap. Nah, muzaro'ah, nah bibitnya dari si pemilik tanah gitu. Itu sama-sama ditanam. Nah, biasanya kalau muzaro'ah dan mukhabarah itu tanaman palawija, tanaman yang nggak lama gitu. Itu perlu dirawat dan disiram. Nanti itu hubungannya dengan masalah bagaimana cara zakat. Kalau misalnya padi, gandum dan sebagainya, termasuk korma, anggur, itu kan wajib dizakati gitu. Kemudian siapa yang wajib zakat? Nah, yang punya tanaman, bukan yang punya tanaman atau yang punya bibit gitu. Kalau pemilik tanah nggak wajib zakat karena dia bukan memiliki pohonnya gitu. Nah, itu antara musaqah, muzaro'ah dan mukhabarah. Kalau musaqah itu pohonnya udah ada, tinggal diurus gitu. Pohon kurma harus diurus, pohon apalagi anggur kalau nggak diurus nggak berbuah, mesti disiram. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Mungkin kalau sekarang itu dengan berupa uang kali ya. Kalau dulu kan buah, nanti hasilnya bagi dua ya, 70-40 atau 70-30 atau 60-40. Sesuai dengan perjanjiannya gitu.
Kemudian al-ijarah. Nah, ijarah itu upah. Upah seseorang bekerja diupah. Karena apa? Dia mengambil manfaat dari tenaga seorang, sehingga manfaat itu wajib dibayar. Atau juga manfaat tanah. Tanah itu disewakan, sehingga tanah itu digunakan manfaatnya untuk misalnya untuk pedagang untuk sawah dan sebagainya. Kalau kos itu namanya ijarah, lain lagi. Atau rumah, sewa menyewa, ada upah mengupah, sewa menyewa. Di dalam Al-Quran surah Al-Qalaq itu fa'in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna. Maka jika mereka menyusui anak-anak kalian, maka berikan upah kepada mereka. Nah, artinya bahwa ibu menyusui anaknya itu wajib dibayar. Istri kita punya bayi, kemudian bayi itu disusukan, itu si suami wajib bayar sebenarnya. Kadang-kadang juga berebut. Berebut bayarnya. Ya. Termasuk mengenai apa tadi, sewa menyewa dalam surah Al-Qasas itu. Ya, kita teruskan. Al-Hadisul Awal an Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu amala ahla Khaybar bisatri ma yakhruju minha min samarin aw zar'in muttafaqun alaih. Wa bi riwayatin lahuma fasa'alu ayyukirrahu biha ala ayyaku amalaha walahum nisbus samar. Wa qala lahum Rasulullah sallallahu nukirrukum biha ala dhalika ma syi'na wa qarru biha hatta ajalahum Umaru radhiyallahu anhu. Wa li muslimin anna Rasulullah sallallahu dafa'a ila yahudi Khaybar nahla Khaybar wa allaha ala ayya'tamiruha min amwalihim walahu syatru samariha. Hadis yang pertama dari Ibni Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW amala ahla Khaybar, mempekerjakan penduduk Khaybar bisatri ma yakhruju minha min samarin au zar'in, dengan separuh apa yang keluar darinya dari tanah Khaybar min samarin, dari uang au zar'in atau tanaman. Muttafaqun alaih wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat lahuma bagi muttafaq alaih Bukhari Muslim, fasa'alu ayyukirrahum biha, maka mereka bertanya bahwa yang disetujui mereka, yang ia menyetujui mereka dengan masalah tanah tadi, untuk mencukupi pekerjaannya dan baginya nisbus samar, separuh uang. Faqala lahum Rasulullah SAW, kemudian Nabi menjawab, nukirrukum biha ala dzalika ma syi'na, kami setuju kepada kamu dengan itu, atas yang demikian itu apa yang kami inginkan. Faqarru biha, maka mereka pun setuju, ya, bagi paruh. Hatta ajalahu Umaru radhiyallahu anhu, sehingga Umar radhiyallahu anhu mengusir mereka, sampai Umar mengusir mereka. Artinya orang-orang Khaybar ini adalah orang-orang Yahudi. Nah, Nabi kita boleh mengerjakan orang non-Islam. Nanti hasilnya bagi dua. Kalau ini kan persoalan tanah yang udah ada pohonan, kemudian
disuruh garap. Nabi menyuruh garap oleh kepada penduduk Khaybar. Gitu. Nah, dengan apa? Dengan cara bermusyawarah bagaimana pembagiannya. Gitu. Kemudian dibagi sarang separuh dan Nabi menyetujui. Gitu. Maka mereka pun menyetujui. Nah, pekerjaan itu sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengusir mereka. Mungkin ada pengkhianatan karena orang-orang Yahudi. Nah, kemudian kalau dalam Muslim, hadis riwayat Muslim, tapi sama dalam dari Ibn Umar, anna Rasulullah SAW dakwa'a ila Yahudi Khaybar. Nah, itu jelas, lebih jelas lagi bahwa Rasulullah memberikan kepada Yahudi Khaybar nahla Khaybar, yaitu pohon korma yang ada di Khaybar, wa ardoha, dan tanahnya, ala ayya'tamiluha, bahwa mereka mengolahnya, min amwalihim, dari harta yang tadi. Nah, boleh. Artinya orang Yahudi itu non Islam. Gitu. Nah, Khaybar itu memang sudah dikuasai, tanah Khaybar sudah dikuasai oleh umat Islam. Kemudian tanah-tanah yang dikuasai itu penuh dengan pohonan, maka Nabi mempekerjakan orang-orang Yahudi untuk mengolah pohonan tadi. Nah, namanya as-siqayah, musaqat. Nanti hasilnya bagi dua. Gitu. Itu namanya musaqah. Bukan hanya menyiram aja. Musaqah itu artinya nyiram. Tetapi bukan hanya menyiram pohon, tetapi juga mengurusnya. Gitu. Kalau ada pasilan dibuangin, kalau korma itu kalau udah ada dahan-dahan yang kering dibuang. Gitu. Bukan hanya sekedar menyiram. Memang judulnya itu menyiram pohon, tapi disebut menyiram pohon termasuk cara perawatannya, sehingga nanti hasilnya dibagi dua. Itu mengenai musaqah. Ya, dibolehkan walaupun kepada orang non-Islam, orang Yahudi, dipekerjakan untuk mengolah tanah yang ada di Khaybar, di mana tanah itu terdapat korma, pohon korma, gitu. Nanti itu ada pembagian. Kalau pohon korma dibagi dua atau dibagi sekian, nanti bagaimana? Apakah wajib dizakati? Siapa yang wajib zakat? Gitu. Nah, apakah orang yang mengolah? Apakah yang punya takwa pohon? Gitu. Tentu yang punya pohonnya. Kalau yang mengolah enggak, itu upah dari mengolah tanah. Gitu. Mengolah tanah, mengurus tanaman-tanaman. Gitu. Namanya musaqah atau juga muzara'ah. Gitu. Kalau muzara'ah pohonannya belum ada, kemudian ditanam. Gitu. Mukhabarah, nah biasanya kembali pada masalah pohon-pohon yang palawiyah. Ada bilang bahwa dalam memelihara itu ada waktu-waktunya. Biasanya sampai kapan? Sampai berbuah. Kemudian setelah berbuah, udah nggak dikerjakan lagi. Gitu. Kalau mau pekerjakan lagi, awal lagi. Gitu. Kenapa? Karena ijarah itu harus ada masa yang diketahui. Gitu. Karena dia sama juga ijarah, upah, ya, gitu. Sehingga kalau upah itu harus sesuai dengan pekerjaannya, berapa tahun atau berapa bulan atau berapa hari, gitu. Karena dia merawat pohon sampai berbuah, apa 3 bulan, gitu. Atau dari sebelum berbuah sampai berbuah, atau dari berbuah masih pentil,
kemudian sampai bisa dipetik. Nah itu ada apa? Ada terjadi perbedaan pendapat. Ada yang bilang kalau masalah musaqat itu harus ketahuan masanya berapa bulan, gitu. Karena hubungannya dengan ijarah upah. Kalau Nabi kan memberinya itu, kalau dari hadis yang tadi, bahwa hasilnya itu bagi dua. Nah, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Apakah itu termasuk ijarah upah sebagai pegawai, apa memang harus bagi dua, gitu. Bukan, beda dengan ijarah. Yang agak-agak ribetnya di situ. Ya, orang yang mengurus tanaman, kalau di zaman Nabi itu dengan bagi hasil. Sedangkan sekarang ini bukan bagi hasil lagi. Ya, karena kita belum pernah tinggal di Madinah, kan Madinah itu banyak kurma. Apakah mereka itu diganti upah dengan cara uang, dengan fulus, atau dengan cara buah-buahan nanti bagi hasil? Nah, ada yang mengatakan bahwa musaqah itu juga sama dengan ijarah, harus ada waktunya, gitu. Sehingga ada yang mengatakan kalau di awal-awal Islam itu hanya boleh pada Nabi, gitu, sampai berbuah, nggak ketahuan sampai berapa bulannya. Tapi sekarang bukan masalah buah lagi, upah, gitu. Sehingga orang yang mengurus tanaman itu bukan dengan cara bagi hasil, tapi bagi hasil buah, tapi dengan upah ijarah. Makanya bab ini disamakan, gitu, bab musaqah dan ijarah, gitu. Cuman kalau zaman dulu, kalau musaqah itu bagi hasil buahnya, hasil buahnya bagi dua. Kalau sekarang bukan, dengan upah sebulan berapa ya? Gitu. Bukan sampai berbuah, tapi per bulan. Gitu. Karena kalau sampai berbuah agak repot juga, orang lebih penting fulus daripada buah. Gitu. Ya, seperti juga petani itu, petani menggarap, dia menggarap tanah orang. Dia bukan menyewa, bukan menggarap tanah orang. Nanti hasilnya dibagi dua sama pemilik tanah sama dia, gitu. Itu di daerah-daerah seperti itu. Ada bagaimana dengan di kompensasi, dirubah, bukan hasil bumi, tapi bagi duanya dengan misalnya 10 karung bagi dua, sekarang 5 karung. Nah, si pemilik tanah 5 karung diuangkan, gitu. Sedangkan si petani ya berasnya, atau sebaliknya, gitu. Karena petani ini menggarap, karena tanahnya itu diganti, nggak punya tanah, supaya dia bisa membayar tanah gadaya. Maka hasil taninya itu yang dibagi dua kompensasi dengan uang. Nah itu boleh aja, karena itu yang tadi masalahnya musaqah dengan ijarah hampir sama, gitu. Kalau dulu dengan buah, kalau sekarang dengan fulus, gitu. Sehingga ketika dengan uang itu kalau dia sebagai buruh, sebagai buruh yang bukan punya tanamannya, maka dia digaji, gitu. Dan gaji itu harus sesuai dengan masa. Kalau 1 hari 200, maka sebulan 6 juta, gitu. Nah itu mengenai musaqah. Kita masuk kepada hadis yang kedua.
Al-Hadits Tsani wa an Hamzalah bin Qais radhiyallahu anhu qala Sa'altu Rabi' bin Khadij radhiyallahu an qira'il ardi bil-zahabi wal fiddati wa qala la ba'sa bihi innama kana nasu yu'ajjiruna ala ahdi Rasulillah sallallahu alal madiyatani wa akbaril jadawili wa asya'a minaz zar'i wa yahliku hadza wa yaslamu hadza wa yaslamu hadza wa yahliku hadza wa lam yakun linnasi qira'un illa hadza falidzalika jazara anhu wa amma syai'un ma'lumun fa madmunun fala ba'sa bihi rawahu Muslim wa bihi bayanun lima ujmila bil muttafaq alaihi min itlaqin nahi an qira'il ardi. Ini mengenai sewa tanah. Dan dari Hanzalah bin Qais radhiyallahu anhu dia berkata, Sa'altu Rabi' bin Hudayd an qira'il ardi. Aku bertanya kepada Rabi' bin Hudayd radhiyallahu anhu tentang qira'il ardi, menyewa tanah. Gitu. Bil zahabi wal fiddah, dengan membayarnya dengan emas dan perak. Kemudian waqala, maka dijawab oleh Rabi', la ba'sa bihi, enggak apa-apa bayar sewa tanah dengan emas dan perak. Karena sewa itu sama dengan jual beli juga. Walaupun tanahnya tidak dimiliki tapi dimanfaatkan. Jadi membeli manfaat itu tanah dengan emas dan perak. Kemudian Rabi' itu menjawab, la ba'sa, enggak apa-apa. Kemudian innama kana nasu, hanya saja adalah manusia dulu, yu'ajjiruna ala ahli Rasulillah sallallahu alal madiyanati, gitu, membayar, mengupah atas di zaman Rasulullah sallallahu dengan cara madian, emas perak bayarnya. Kemudian wa akbaril jadawil, madian itu ini membayar emas perak dengan cara madian itu apa, bukan emas perak. Madian itu yaitu kalau nggak salah irigasi. Madian itu irigasi. Pada zaman Rasulullah membayarnya karena apa? Membayar madian, irigasi air. Wa akbaril jadawil, dan juga kotak-kotak tanah, gitu. Artinya dibikinin galonan. Wa asya'a minaz zar'i, dan juga sesuatu daripada pohonan, yang ada pohon itu di apa, termasuk bagian daripada yang disewakan. Wa yahriku hadza wa yaslamu hadza, maka yahriku hadza, hancur ini dan selamat yang ini, gitu. Artinya ketika disewakan ada tanah yang pohon-pohonan, ada yang bisa tumbuh, ada yang habis, gitu.
wayah selamu hadza wayah ribu hadza, dan yang hancur ini dan yang selamat ini dan yang hancur ini. Walam yakun linasi qira'un illa hadza, dan tidak ada bagi manusia itu qira'un illa hadza, yaitu menyewa kecuali begini gitu. Jadi apa sewa tanah, apa yang ada di tanah itu boleh dipergunakan gitu. Pengairannya digunakan, semuanya digunakan gitu. Walizalika jazaro anhu, nah, maka karena itu dia memperingatkan yang demikian itu gitu. Kemudian fa amma syai'un ma'lumun madmunun fala ba'sa bihi, maka ada sesuatu yang diketahui itu udah jaminan, maka enggak apa-apa ya. Artinya begini, tanah yang disewakan udah yang seperti itu. Nanti kalau rusak dan sebagainya itu urusan yang menyewa, bukan yang sewain gitu. Termasuk apa rumah begitu juga, kita sewain rumah kemudian bocor, itu sebenarnya yang bertanggung jawab yang tepatin itu, kan disewa begitu gitu. Kadang-kadang juga apa yang nyewa apa, wah rumahnya bocor nih, minta tolong apa yang nyewain, padahal kan udah selesai gitu. Dia sewain rumah seperti itu, kalau rusak dan sebagainya bocor itu urusan yang nyewa gitu. Itu panjang hadisnya gitu, termasuk rumah, motor misalnya sewa itu dipakai rusak, jangan apa yang nyewain yang suruh benerin, yang nyewa yang mesti benerin, enak aja. Begitu juga rumah, misalnya kita sewain rumah kepada seorang, udah dipakai sebulan bocor, itu yang bertanggung jawab yang tinggalin, yang nempatin, bukan yang punya rumah gitu. Emangnya hotel gitu, itu nggak termasuk rapi apa ketika ditempati, katakanlah buat yang pertama dia masuk nggak bocor, udah bagus, pas tinggalin sebulan bocor, bukan tanggung jawab apa yang nyewain, yang sewa, yang nempatin itu yang tanggung jawab. Kadang-kadang yang menyewa ini ya nggak mau rugi. Nah, itu mengenai sewa menyewa. Nah, wallahu a'lam bishawab.